Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, peserta Sains Data Spasial Weekend Talk yang kelima. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baik, ini sore-sore ya, karena memang biasanya pagi, tapi kali ini sore karena ada kegiatan pagi harinya, sehingga kita lakukan di sore hari. Ya namanya juga bincang-bincang ya, tapi bincang-bincang yang ya sambil kita coding-coding sedikit lah, seperti itu. Jadi tidak terlalu serius, tapi bermanfaat seperti itu. Baik, sesuai dengan judulnya, sore ini kita akan membahas terkait neural network, tapi from scratch, bukan menggunakan package di Excel, lalu kita lanjutkan di R ya, seperti itu. Kasus yang kita gunakan adalah prediksi kejadian longsor, tapi bukan di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, tapi di Turki. Kenapa kok bukan di Indonesia? Karena kebetulan saya nggak punya yang Indonesia, seperti itu. Datanya ada data Turki. Saya dapatkan juga data ini dari kursus di Udemy ya. Datanya disediakan dari training di Udemy, seperti itu. Nah, kejadian longsornya ada di Turki, di daerah pinggir pantai, dan kebetulan memang topografinya berbukit ya. Jadi dapat terlihat di sini, ini ada cukup berbukit daerahnya, dan ada lembah, kemudian ada tepi pantai seperti itu. Yang hitam ini adalah tepi pantainya, ada kota di tepi pantai seperti itu. Titik-titik yang berwarna abu-abu ini adalah penanda atau titik penanda dari lokasi terjadinya longsor. Nah, data yang saya dapatkan waktu itu adalah kejadian yang positif ya, yang terjadi begitu. Karena memang yang direkam kan memang yang terjadi longsor saja. Sedangkan yang tidak longsor tentu tidak ada datanya ya. Tidak direkam begitu. Nah, lalu bagaimana kalau untuk melakukan pemodelan kan, apalagi pemodelan machine learning misalnya, membutuhkan selain data positif juga data negatif kan juga dibutuhkan begitu ya, supaya algoritmanya bisa belajar dengan baik ketika ada maupun tidak ada, seperti itu. Jadi ini ada beberapa step yang memang tidak saya sertakan dalam bincang-bincang sore ini karena ada proses sebelumnya. Misalnya kalau di R itu ketika kita bekerja dengan data spasial, kita bisa mengecek CRS-nya atau coordinate reference system-nya. Ini sistem koordinatnya pakai apa ya, seperti itu. Kemudian sudah sama atau tidak ya, atau belum ya. Nah, itu bisa kita lakukan menggunakan R. Nah, kalau belum sama, itu perlu kita samakan terlebih dahulu. Nah, jadi data utamanya yang kita gunakan sore hari ini itu ada yang titik ini, titik kejadian longsor maupun kejadian terjadinya maupun tidak terjadi longsor, seperti itu ya. Lalu data yang satunya adalah ada 5 band data, ini raster, semuanya dalam bentuk raster ya. Kalau yang poin tadi kan vektor, lalu ada data raster, ada 5 band data rasternya. Nah, band yang pertama itu adalah slope, band yang kedua adalah NDVI, band yang ketiga adalah land cover. Land cover ini kelas lahan ya, mungkin diturunkan dari satelit dan yang lain sebagainya. Lalu B4 ini adalah elevation, dan 5 adalah curvature. Nah, kita ingin menggunakan B1 sampai B5 ini sebagai prediktornya, dan Y-nya adalah kejadian longsor, seperti itu. Ini ada pertanyaan. Apakah datanya bisa di-share? Iya. Nanti setelah selesai ini akan saya share demikian datanya dan juga rekaman kegiatannya, seperti itu. Akan kami letakkan di YouTube ya. Di YouTube publik, nanti bisa diakses beserta link pada datanya, seperti itu. Nah, kita akan menggunakan band-band tersebut, slope, NDVI, land cover, elevation, dan curvature sebagai variabel prediktor, dan Y-nya adalah kejadian. Kejadiannya dalam bentuk 0
kalau misalnya tidak ada kejadian longsor, dan 1 jika ada kejadian longsor. Secara klasik, pemodelan semacam ini, di mana responsnya itu berbentuk diskrit, 0, 1, itu biasanya diselesaikan menggunakan regresi logistik. Kali ini kita tidak menggunakan regresi logistik, tapi kita akan menggunakan neural network, seperti itu. Ini mohon maaf ya, saya agak terbagi karena saya juga sekaligus sebagai moderator, saya pemain tunggal di sini, jadi saya mengadmit peserta seperti itu ya. Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit ada jeda begitu. Nah, lalu bagaimana kita bisa mempersiapkan datanya ya? Jadi bagaimana kalau kita sudah punya tadi file yang berupa raster dan juga titik-titik itu, lalu kita mau mempersiapkan untuk bekerja di Excel, seperti itu ya. Kita akan menggunakan bantuan R ya, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama kita buka R-nya. Nah, library yang kita gunakan kali ini adalah RGDAL, raster, SP, SF, dan DPLYR. RGDAL ini ketika kita bekerja dengan data spasial, yang mengatur terkait proyeksi, kemudian memanggil misalnya bekerja dengan vektor, memanggil file shapefile atau file-file vektor yang lain, itu pakai RGDAL, tapi utamanya terkait dengan proyeksi ya. Lalu bekerja dengan raster, kita menggunakan package raster, ini untuk I/O raster, baik input output untuk write maupun memanggil, kemudian ada fungsi-fungsi terkait komputasi atau perhitungan raster, itu juga pakai package raster ini. Lalu library SP, kalau library SP dan SF ini kaitannya dengan data vektor ya di R. Karena seperti yang kita ketahui, data spasial itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah data vektor, yang kedua adalah data raster. Lalu library DPLYR ini terkait dengan manipulasi data tabular ya, data di R sebenarnya. Seperti itu. Itu library yang akan kita gunakan untuk persiapan datanya. Seperti itu. Kita panggil saja, kalau belum ada ya diinstal dulu, kalau misalnya belum ada, tapi karena di tempat saya sudah ada, jadi saya langsung gunakan saja, saya panggil begitu menggunakan library ya. Saya bersihkan saja. Nah, lalu saya memanggil tadi yang saya merge ini ya, merge div yang tadi berisi 5 band. Yang berisi 5 band yang ada slope, kemudian NDVI dan kawan-kawannya itu. Itu saya panggil menggunakan fungsi stack. Ini pakai fungsi stack dari raster ya. Fungsi stack dari raster. Kemudian yang titik kejadian longsornya saya panggil menggunakan fungsi readOGR. Itu dari readOGR ini juga dari RGDAL ya kalau readOGR. Lalu ada ekstraksi. Jadi bagaimana kita bisa mengekstraksi jadi kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat ini di yang row ya, sebentar. Saya tutup. Yang row ini dia informasinya hanya X, Y, dan kejadian longsor saja. Landslide, LS. Belum ada nilai dari band-band tadi, band 1 sampai band 5 itu belum ada, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menambahkan nilai-nilainya ke dalam data yang sudah ada ini, yang di row ini, seperti itu ya. Kita bisa menggunakan R. Nah, jadi res value ini adalah objek. Kalau rastack ini objek juga, objek yang isinya adalah stack dari merge div. Point ini adalah objek yang isinya adalah row SHP atau row shapefile row yang isinya titik kejadian landslide. Lalu res value adalah ekstraksi nilai. Jadi saya mau mengekstrak nilai rastack, nilai yang merge div tadi dengan point. Jadi point sebagai ekstraktornya. Saya akan menambahkan nilai rastack ke dalam point seperti itu. Nah, lalu kita gabungkan kedua-duanya seperti itu. Jadi itu logika dari perintah ini. Selanjutnya, setelah saya gabungkan, saya merename. Saya merename nama dari header-nya menjadi nama-nama seperti ini. Nah, kita langsung lakukan saja ya.
Nah, dapat dilihat kalau digabung dia header-nya masih merge begini. Jadi saya ganti, kalau kita head lagi, dia sudah berubah ya menjadi kelas. Ada XY, XY ini adalah koordinatnya. XY ini koordinat X, koordinat Y. Ini dia menggunakan CRS yang khusus untuk wilayah Turki ya. Jadi wilayah Turki EPSG-nya 2303 sebentar, saya tidak hafal ini sebenarnya EPSG-nya berapa. Nanti ada dia EPSG-nya, jadi bukan pakai 4326 yang latlon ya. Jadi menggunakan projected seperti itu. Jadi ini di dalam meter ya XY-nya ya. Lalu ada kelas, kelas ini adalah kejadian longsor, tapi kodenya masih belum 01, masih 12. Karena ketika dimasukkan ke R untuk yang package, ada beberapa package, terutama untuk deep learning, dia nggak mau kalau 01, mintanya yang lain, 12 misalnya, seperti itu. Jadi ini kalau mau dipakai untuk 01, disesuaikan saja. Nah, untuk kasus saya, sudah saya bersihkan ya, jadi bukan saya bersihkan, saya pindah gitu, nilainya dari 12, saya turunkan jadi 01, seperti itu. Lalu ada kolom B1, B2, B3, B4, B5, sesuai dengan yang tadi saya sebutkan prediktornya, seperti itu. Nah, setelah ini, lalu kita coba cek ya, kira-kira berapa untuk masing-masing kategori kelas. Baik kelas, kita lihat, itu masing-masing kelas 1 dan kelas 2, ini ada 2 kelas kan, itu ada berapa ya? Oh, kelas 1. Kelas 1 itu untuk yang kalau kita turunkan jadi 0 nantinya, kalau yang 2 jadi 1 nanti ya. Jadi 100-100, isinya 100-100 ya. Oke. Nah, lalu kita akan membuat satu file baru namanya train. Jadi train ini adalah objek baru yang isinya adalah combine data. Lalu saya ingin menulis train menjadi CSV ya. Karena combine data sendiri sebenarnya sudah data frame. Bisa kita kita tulis begitu. Nah, dapat kita lihat di working directory-nya, ini masih belum ada train, seperti itu. Nanti kalau kita tulis, kita write CSV, maka akan ada muncul nah ini sudah muncul dia. Nah, train ini apa isinya? Nah, train ini isinya adalah X, Y, koordinatnya. Jadi, file train yang akan kita gunakan nanti isinya adalah koordinatnya. Lalu ada kelasnya, kelasnya ini kejadian tadi 0, ini masih 12 ya bentuknya ya. Jadi kalau di format 12, 2 itu kejadian longsor, 1 itu tidak ada kejadian longsor begitu. Jadi data positif dan data negatif. Lalu B1, B2, B3, B4 dan B5 itu hasil ekstraksi kita tadi ya. Ini saya tutup lagi. Lalu kita mempersiapkan dataset utuhnya karena untuk memprediksi nanti kita perlu mengubah merge diff yang tadi data utuh kita prediksi semua begitu. Jadi ini juga salah satu step yang krusial ya. Bagaimana kita merubah data yang tadinya berupa raster atau berupa citra, kita ubah dalam bentuk tabel seperti itu. Bisa. Kalau di R bisa. Jadi kita bisa mengubah baik itu citra apapun ya, baik citra yang bereferensi geografis maupun citra yang tidak bereferensi geografis. Kita bisa ubah menjadi bentuk tabel. Nah, contohnya kita panggil dulu yang merge diff ini. Merge diff yang digigis seperti ini tampilannya, yang kayak ini sebenarnya slope-nya sih yang lebih kelihatan di sini. Kita panggil dulu di R. Jangan lupa kalau mau memanggil di R, kalau kita tidak menyiapkan path, kita harus meletakkannya di working directory ya. Tadi saya sudah setting working directory-nya. Nah, ini dia keluar warning ini karena terkait dengan proyeksinya sebenarnya. Ini sudah selesai, kita coba plotkan benar nggak sih R ini gitu ya. Kita bisa lihat ini adalah ya, dia akan diplotkan berdasarkan band-bandnya seperti itu. Ada 5 band. Ini ada pertanyaan sebentar.
Bagaimana mendapatkan data tidak ada longsor, apakah purposive atau random? Random, Pak. Sebenarnya purposive sih, Pak. Jadi purposive, stratified random ya, stratified random. Jadi pertama saya menyiapkan data slope karena memang pengaruh terbesarnya di slope. Jadi dalam logika saya, slope-nya yang 0 itu artinya kemungkinan terjadinya longsor kecil ya, kecuali dia dilongsori gitu ya. Tapi kalau dia yang ke tempat lain kan kecil, dia nggak bergerak kemana-mana begitu. Kalau dia 0, apa namanya? Jadi dalam pikiran saya bahwa daerah yang nilai slope-nya 0 itu kemungkinan kecil terjadi longsor. Jadi saya pertama-tama menyiapkan daerah yang membuat satu daerah baru, region yang slope-nya 0 sampai 10, 0 sampai 10. Lalu di daerah yang 0 sampai 10 itu baru kita ambil secara random titik-titiknya, seperti itu. Titik-titiknya. Nah, itu cara mempersiapkannya. Itu di R juga sih bisa, dilakukan di R juga bisa ya, seperti itu. Nah, ini ternyata sudah bisa di-load. Lalu kita sekarang ya ini cuma apa namanya memastikan bahwa CRS-nya pas gitu ya. Jadi saya mengassign CRS untuk citra tersebut. Lalu kita bisa mengekstrak R tadi yang R menjadi sebuah data frame menggunakan fungsi S. Ya sederhana sebenarnya, pakai fungsi S data frame seperti itu. Lalu yang mau kita ekstrak adalah R, objek R tadi ya, R yang merupakan stack dari merge diff. Lalu jangan lupa kita menggunakan argumen XY sama dengan T atau XY sama dengan true. Artinya kita menyertakan informasi terkait koordinat ya di dalamnya seperti itu. Nah, kita gunakan S data frame, jadi R kita buat jadi data frame begitu kira-kira logikanya. Ini saya clear dulu konsol. Ini file merge-nya itu sendiri sekitar 100 MB kalau tidak salah, berapa MB ya. Merge diff-nya itu sekitar ya 100 MB. Kemudian kalau sudah kita lihat dulu isinya apa ya. Dat ini. Ya, XY-nya sudah ada, kemudian merge 1, merge 2, merge 3, merge 4, merge 5. Ini band 1, band 2, band 3, band 4, band 5. Lalu ada nilai NA ya. Nah, nilai NA ini juga harus kita isi ya. Nggak boleh ada nilai NA. Kita ganti dulu nilai NA-nya dengan 0. Supaya enak. Karena nanti kalau ada NA-nya nggak bisa dihitung begitu. Nah, kita head lagi dat-nya. Oke, sudah jadi 0 NA-nya. Dim-nya berapa ya? Dimensinya berapa ya dat ini ya? Wah, ya lumayan besar ya. Jadi ada 5 juta row ya. 5 juta row dan 7 kolom seperti itu. 7 kolom, 5 row, 5 juta row, 7 kolom. Nah, selanjutnya saya mau ganti namanya. Kayak yang tadi saya ganti namanya jadi B1, B2, B3, B4, B5. Ini kita mempersiapkan data yang nanti kita akan jadikan yang kita prediksi ya. Data yang akan kita prediksi. Jadi kita head lagi, kita lihat sudah berubah. Oh ya, sudah berubah. Baru kita write ya. Datanya kita write. Nah, ini kalau sudah begini sudah siap datanya. Data untuk train-nya maupun nanti untuk prediksinya sudah siap dalam bentuk tabel. Seperti itu, sudah siap dalam bentuk tabel. Sudah siap dalam bentuk tabel. Ini cukup lama karena ya 5 juta row ya. Itu di Excel mungkin nggak bisa dibuka semua kalau 5 juta itu. Excel kayaknya batasnya 1 juta deh. Seingat saya 1 juta, mungkin bisa jadi saya salah. Tapi kayaknya ada batasan berapa banyak row yang bisa dibuka di Excel. Seperti itu. Nah, ini kita write. Biasanya ukurannya membesar ya. Kalau tadi dalam bentuk TIFF itu cuma 100 MB, kalau dalam bentuk tabel CSV itu bisa menjadi 300 3 kalinya. Ukurannya 300 MB. Seperti itu.
Ya, Bu Rizky nanti akan diberikan materi dan rekamannya. Nah, cukup lama karena memang banyak yang harus ditulis begitu. Tapi sebenarnya sudah saya siapkan, ini cuma untuk menampilkan saja bahwa prosesnya untuk mempersiapkan datanya seperti ini, seperti itu. Nah, ini sudah trainnya ada, datnya juga, oh ini masih proses ya, ini masih proses cukup lama. Tapi sudah saya siapkan sebenarnya, jadi di luar ini ada dat dan ada train. Nah, datnya ukurannya sekitar 300 MB dan trainnya itu kecil aja, cuma 200 ya tadi, cuma 200 jadi kecil ya, tidak besar. Sambil menunggu kita langsung masuk ke Excel-nya, from scratch-nya tadi. Nah, kita akan membahas sedikit tentang neural network, building block dari artificial neural network. Kebetulan background saya bukan teknik informatika ya, bukan teknik informatika dan juga bukan ilmu komputer. Background saya, S1 saya adalah pertanian, kemudian S2 saya statistika, dua-duanya saya selesaikan di Universitas Brawijaya Malang, jadi produk lokal, bukan produk luar negeri. Kenapa kok saya dari pertanian masuk ke statistika? Karena memang saya tertarik di bidang modelan pada bidang pertanian seperti itu. Jadi untuk precision agriculture ya. Nah, kebetulan saat ini saya juga bekerja di salah satu pusat penelitian di Universitas Macung dan juga tergabung di grup riset pertanian presisi di Universitas Macung seperti itu. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya building block dari artificial neural network ini? Nah, sebenarnya kan secara sederhana kita pencetus dari neural network ini terinspirasi dari jaringan saraf biologis ya. Terinspirasi ya, tidak sama persis tentunya, tapi terinspirasi dari sana. Nah, di mana ada seperti akson, akson ini adalah inputnya, ada akson dari sebuah neuron, itu inputannya, lalu ada sinapsisnya, nah, ini di setiap ininya, di jaringan yang masuk merambat seperti itu, kemudian ada cell body-nya, lalu ada output aksonnya, cell body-nya yang di tengah ya. Demikian pula untuk yang ANN ya, artificial neural network, ada inputnya. Ini ada dua ya inputnya, ada X1 dan ada X2. Lalu ada cell body-nya, di mana di dalam cell body ini kita melakukan proses matematika sederhana ya, penambahan input dikalikan dengan bobot sebenarnya, input dikalikan dengan bobot. Lalu nanti terakhir akan, nah ini ada step-nya. Yang pertama adalah input X1 dikalikan dengan bobot 1, kalau ada dua input berarti nanti X1 dikalikan bobot 1, input 2 atau X2 dikalikan dengan bobot 2. Nah, kemudian step 2-nya X1 input 1 dikalikan bobot 1 ditambah input 2 dikalikan bobot 2 ditambah bias. Seperti itu. Ini terjadi di dalam sini. Lalu diaktifasi menggunakan activation function. Nah, activation function yang digunakan apa? Ada banyak ya sebenarnya yang bisa digunakan activation function-nya. Nah, activation function-nya bisa menggunakan Tanha atau hypertangen function, bisa ReLU, rectified linear unit, atau sigmoid function, atau identity function. Nah, ini tergantung dari nanti output-nya mau seperti apa. Kalau yang hipertangen misalnya nilainya kan dari min 1 sampai 1 ya, minimumnya min 1 sampai 1. Jadi semua inputan itu akan ditransformasi ke dalam nilai tentang nilai yang dimiliki oleh fungsi aktivasi tersebut. Nah, kalau yang sigmoid ini akan ditransformasi menjadi nilai 0 sampai 1 seperti itu menggunakan fungsi sigmoid seperti itu. Biasanya kalau kita ingin melakukan klasifikasi biner, kan yang kita lakukan nanti ini kan klasifikasi biner ya. Biasanya menggunakan fungsi aktivasinya adalah sigmoid. Selain itu juga, walaupun untuk prediksi sigmoid juga bisa digunakan sih. Jadi memang sigmoid ini salah satu fungsi aktivasi yang paling banyak digunakan. Nah, itulah yang terjadi, proses perhitungan secara sederhana yang terjadi di dalam sel body ini, seperti itu, di dalam neuronnya, di dalam node ya, di dalam nodenya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan fungsi aktivasi, jadi hasil perhitungannya keluar ke Y-nya seperti itu, seperti di step yang ketiga ini keluar di Y-nya.
Nanti akan lebih jelas kalau kita lihat di perhitungan manualnya ya, bagaimana bergeraknya. Yang jadi masalah kan sekarang bagaimana W-nya ini. Bagaimana menentukan W-nya. Nah, pada tahap inisial awal, W-nya ini ditentukan menggunakan random number, jadi angka acak awalnya. Nanti ada loss function. Kalau misalnya pakai angka acak, tentu loss function-nya atau error atau cost function-nya itu kan masih besar ya, karena kan belum ya antara Y prediksi dengan Y aktual itu selisihnya masih besar, sehingga kita harus mengadjust bobotnya. Bagaimana mengadjust bobotnya? Menggunakan back propagation. Nah, back propagation ini di dalamnya ada algoritma optimasi. Algoritma optimasi itu ada banyak ya. Ada gradient descent, ada stochastic gradient descent, ada Adam, ada Nadam, ada banyak sekali. Tujuannya untuk apa sih algoritma optimasi ini? Tujuannya adalah untuk meminimumkan loss function-nya atau cost function-nya. Jadi meminimumkan selisih antara Y asli dengan Y hat atau Y prediksinya, seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana kita menyusun neuron-neuron ini? Kita menyusunnya di dalam layer-layer ya. Ada input layer, tadi X1, X2, ada hidden layer, atau hidden yang ada yang di tengah, lalu ada output layer. Nah, kita meletakkan neuron-neuron ini ke dalam layer-layer. Semakin banyak layer-layernya tentu akan semakin kompleks proses perhitungannya, tetapi juga semakin fleksibel modelnya. Maksudnya jaringan saraf tiruan tersebut akan semakin fleksibel dalam memprediksikan kasus yang akan diselesaikan seperti itu. Jadi sangat menentukan ya jumlah nodenya itu ya, node di hidden layer terutama. Nah, kemudian ada istilah deep learning. Kalau zaman dulu deep learning itu tahun 90-an, definisi dari deep learning itu sangat sederhana sebenarnya. Ya, mungkin sampai sekarang masih berlaku ya definisi itu ya. Saya membaca beberapa buku sepertinya masih berlaku. Jadi tahun 90-an definisi dari deep learning itu sebenarnya adalah kalau misalnya hidden layer-nya lebih dari 2 atau lebih dari 2 seperti itu. Jadi kalau hidden layer-nya 2 minimal atau lebih dari 2 sehingga total dari layernya itu lebih dari 3, maka sudah dapat dikatakan sebagai deep ya. Tentu dengan node yang tidak 2 ya, nodenya mungkin lebih dari 10 misalnya, seperti itu. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Nah, yang matematika di step 1 sampai step 3 ini nggak sulit karena cuma kali aja, kali dan tambah begitu ya, kali tambah. Masalahnya akan ada turunan parsial ketika di backprop seperti itu, backpropagation. Bagaimana meminimumkan loss itu ada sendiri topiknya. Nah, kita tidak akan membahas yang rumit-rumit semacam itu sore ini karena bincang-bincang santai ya. Jadi tidak akan sampai tidak sampai seperti itu. Nah, fungsi aktivasi ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan terkait fungsi aktivasi terbaik apa ya? Fungsi aktivasi terbaik itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi sudah saya jelaskan ya, misalnya kalau kita ingin klasifikasi biner, biasanya pakai sigmoid seperti itu. Tentu disesuaikan dengan data kita. Jadi kita bisa membaca-baca literatur, tentu saya juga tidak tahu semua mana yang baik untuk apa. Nah, nanti kita bisa baca-baca literatur kira-kira untuk kasus dengan data kita itu cocoknya pakai apa? Itu ada seperti itu. Nanti bisa dicari tahu sendiri seperti itu. Nah, dari konsep yang sederhana seperti ini, tapi yang backprop itu agak tidak sederhana ya. Kalau yang backprop itu bagaimana kita meminimumkan, mengoptimasi loss function. Nah, itu juga sudah tidak sana rambatannya. Nanti ada chain rule juga di sana. Tapi kita buat jadi sederhana menggunakan Excel sore ini. Jadi backprop-nya nggak terlalu kelihatan seperti itu. Yang kelihatan nanti yang step 1 sampai step 3 ini. Bagaimana kita dari X1 ini, kemudian step 2, X1 dikali bobot tambah bias ini, lalu bagaimana step 3 menggunakan fungsi aktivasi sehingga menemukan Y. Nah, bagaimana update dari W, 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 dan B-nya ini? Nah, kita menggunakan, kalau di poster kan saya bilang tanpa menambahkan add-in tambahan apapun. Nah, maksud dari add-in tambahan itu adalah kita tidak perlu eksternal add-in ya. Kita masih menggunakan add-in Excel, namanya solver. Mungkin pernah dengar ya, mungkin pernah dengar solver. Seperti itu. Ini kita sampai di sini ada pertanyaan mungkin untuk yang secara sederhana. Kalau tidak kita beranjak ke yang selanjutnya seperti itu. Tadi data yang train yang sudah saya ekstrak dari
citra merge menggunakan R tadi, itu saya taruh di sini ya. Jadi, yang ini. Taruh di sini ada X dan Y-nya ini adalah koordinatnya di dalam projected ya, di dalam ini meter ya. Lalu ada kelasnya, ini kelasnya sudah saya rubah ya. Tadi kan masih 2 dan 1 ya, ini 1 dan 0 ya, sudah 1 dan 0, di mana 1 itu terjadi longsor, kemudian 0 itu tidak terjadi longsor, seperti itu. Lalu ada band 1, band 2, band 3, band 4, dan band 5 sebagai prediktor, seperti slope dan kawan-kawannya itu. Nah, lalu yang berwarna kuning ini ada saya gunakan sebagai train ya. Yang kuning ini saya gunakan sebagai train. Lalu yang hijau itu saya gunakan sebagai tes. Jadi saya bagi dua ini. Dari data train itu sendiri, saya akan bagi dua untuk melihat performa dari model NN-nya nanti ya. Dan nanti digunakan untuk prediksi. Oh, Pak Iksan, saya pikir tidak jadi ikut Pak Iksan. Bisa Pak Iksan, nanti akan dibagikan materinya ke grup SDS. Selingan Pak. Siap. Nah, kalau activation function kita coba semua satu persatu mana yang memberikan, ya bisa juga sih seperti itu, bisa dicoba satu-satu, bisa juga kita baca dari literatur saja mana yang paling baik, ya itu yang kita gunakan. Atau kalau mau mencari-cari ya nggak apa-apa, itu bisa saja, tidak ada yang melarang ya seperti itu ya, bisa-bisa saja. Nanti ada beberapa hal yang bisa dioptimasi ya, bukan hanya di activation function. Jadi ada beberapa hal yang nanti bisa diperhatikan di neural network seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke ini, masih pemanasan dulu sebelum masuk ke dataset yang longsor tadi. Ini sebenarnya kasusnya adalah kita punya dua kelompok bunga ya, bunga yang berwarna biru dan bunga yang berwarna merah. Seperti itu ya, bunga yang berwarna biru dan bunga yang berwarna merah. Dapat dilihat di sini bunga yang berwarna biru ada yang masuk ke wilayah bunga yang berwarna merah. Ya kan? Nah, kita lihat apakah yang berwarna biru ini diprediksi sebagai biru apa sebagai merah nantinya. Nah, kemudian ada lagi yang berwarna abu-abu ini adalah misterinya. Misteri yang harus kita prediksi ya. Data misteri yang kita harus prediksi nanti di poin ini, di poin yang berwarna abu-abu kotak ini ya. Nah, lalu ada saya kasih tanda ini 1, 2, 3, 4 ini adalah urutan di sini ya, urutan di datanya ya. 1, 2, 3, 4 sampai 8, ada 8 di sini. Jadi ini karena nggak urut kelompoknya nggak urut 1, 1, 1, 0, 0 gitu enggak, jadi terpecah, makanya saya kasih tanda angka. Ini aslinya workbook ini adalah ditulis oleh Pak Mustafa Kanbolat. Ini di YouTube ada sebenarnya. Cuma Pak Mustafa masih sederhana kayak gini. Nah, kemudian dari yang sederhana seperti ini saya kembangkan. Ini kan kasusnya masih untuk biner ya. Ternyata pakai Excel itu bukan hanya bisa untuk biner, bukan klasifikasi biner. Ternyata bisa juga untuk klasifikasi multi kelas. Jadi kalau misalnya kan ini 01 ya. Nah, kalau misalnya multi kelas ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Tapi tentu nanti di outputnya itu kita tidak bisa menggunakan sigmoid sebagai fungsi aktivasi pada output, tetapi kita menggunakan yang lain seperti itu. Misalnya kalau saya pakainya softmax ya, akan menggunakan softmax. Softmax itu memang semacam sigmoid tetapi untuk multi class. Kalau sigmoid tidak bisa untuk multi class. Lalu errornya juga nggak bisa pakai square error seperti ini. Errornya harus diganti menggunakan apa? Menggunakan categorical cross entropy misalnya, seperti itu contohnya. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan di bagian outputnya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke kasus ini datanya ada dua kelompok, yang biru dan yang merah. Mari kita lihat. Ini ada 1010 ini sesuai dengan kategori, ini aktual kelasnya ya, ini aktual kelasnya, lalu ini predicted kelasnya. Nah, ini ada dua input ya. Input yang pertama ini anggap saja ini ukuran tertentu dari daun atau dari bunga tersebut, ukuran tertentu dari bunga yaitu dua ukuran I1 dan I2. I1 dan I2. Lalu di sini ada dua node pada hidden layer. Pada input layernya ada dua node, pada hidden layernya ada dua node. Nah, kita perlu menghubungkan antara I1, I2 dengan H1 dan H2.
lengkap ya hubungannya ya, I1 ke H1, I1 ke H2, I2 ke H1, I2 ke H2. Seperti itu. Nah, kita perlu membuat bobotnya. Tadi kan ada tuh, berarti kan ada bobot untuk masing-masing garis ini kan, ada bobot untuk masing-masing garis ini, seperti itu. Jadi kita membuat bobot untuk I1 ke H1, I2 ke H1, I1 ke H2, I2 ke H2. Itu untuk yang di sini, ya, lapisan yang ini. Dari lapisan input layer ke hidden layer. Lalu bagaimana dari H1 ke O? Nah, H1 ke O, jadi kita buat bobot dari H1 ke O, bobot dari H2 ke O. Seperti itu, karena outputnya cuma satu. Ini outputnya bisa lebih dari satu ya, kalau multi kelas outputnya lebih dari satu. Nah, lalu jangan lupa biasnya ya, biasnya ada bias untuk H1, ada bias untuk H2, ada bias untuk O. Seperti itu. B tadi, kalau di yang depan tadi diistilahkan dengan B-nya ini ya. Seperti itu. Nah, ini semua bagaimana kita menetapkannya? Awalnya kita menetapkannya dengan angka random sebenarnya, angka random ya sebenarnya. Nah, sebelum masuk ke proses trainingnya, kita perlu menetapkan loss function-nya terlebih dahulu. Ini aktual kelasnya. Lalu untuk menghitung H1-nya, ini seperti rumus yang tadi, step yang pertama adalah kita menghitung dulu input 1 dikalikan weight-nya ditambah input 2 dikalikan weight-nya untuk H1. Seperti itu. Ini kan untuk H1 ya. Jadi I1 ke H1, I2 ke H1 seperti itu. Ditambah bias untuk H1. Lalu dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Seperti itu ya. Fungsi aktivasi yang kita gunakan apa? Fungsi aktivasi yang kita gunakan adalah fungsi aktivasi sigmoid ya, sigmoid. Demikian pula untuk H2. Jadi kalau H2 ini I1 dikali bobot untuk I1 ke H2, lalu I2 dikali bobot I2 ke H2, seperti itu, ditambah biasnya. Lalu dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi sigmoid, seperti itu. Lalu ketemulah nilai ini. Ini aktual kelasnya. Lalu ini adalah estimated score-nya. Estimated score-nya ini tanpa fungsi aktivasi ya. Jadi estimated score-nya ini tanpa fungsi aktivasi, kita mengalihkan antara H1 dikalikan dengan bobotnya ke O, bobot H1 ke O, kemudian H2 dikali bobot H2 ke O, ditambah dengan biasnya, seperti itu. Lalu kita dari estimated score ini baru kita masukkan ke fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi sigmoid ya, fungsi aktivasi sigmoid seperti itu yang tadi. Nah, yang paling penting, salah satu yang paling penting ya dari neural network ini adalah penentuan loss function-nya. Kita mau menggunakan apa? Nah, loss function yang saya gunakan adalah selisih antara actual class dengan predicted probability. Jadi predicted probability ini sebenarnya bukan probability dalam arti yang sebenarnya ya. Kita bisa menyebutnya sebagai confidence index saja sih sebenarnya, yang nilai kisarannya antara 0 sampai 1 seperti itu. Jadi kalau misalnya dia di atas 0,5 bisa kita katakan bahwa dia mendekati 1. Jadi kita masukkan ke 1. Kalau kurang dari 0,5 kita bilang itu 0 seperti itu. Seperti itu kira-kira. Nah, selisih antara actual class dengan predicted probability itu kita kurangkan. Jadi F2 dalam sel ini adalah F2 dikurangi H2 baru kita kuadratkan. Kita dapatkan square error ya, square error. Kita hitung untuk semua data. Kita hitung untuk semua data. Lalu kita taruh di sini. Ini sum square error. Ini sum-nya dari yang ini, sum dari square error. Yang mau kita minimumkan adalah errornya sebenarnya dengan merubah-rubah nilai pada bobot dan biasnya. Jadi intinya kita melakukan ini backprop-nya sebenarnya. Jadi kita mengupdate nilai W-nya dan B tentunya dengan menggunakan dengan meminimumkan errornya atau loss function-nya seperti itu. Nah, kemudian ada penambahan kalau di sini di Pak Kanbalat dia menambahkan lambda dan penalti ini untuk menghindari sistemnya terjebak di dalam lokal minimum ya, karena kita mau mencari minimum kan terhindar dari lokal minimum seperti itu. Jadi ditambahkan penalti di sini dengan lambda. Nah, yang kita minimumkan akhirnya setelah ditambahkan dengan penaltinya, yang kita minimumkan adalah ini, minimize ini. Seperti itu. Nah,
Untuk angka inisialnya ini sudah saya lakukan sebelumnya ya menggunakan solver. Dapat dilihat di sini selisihnya kecil nih 11000111001100 yang beda cuma yang ini. Yang warna ini loh, bunga yang biru ini, yang 4 ini. Ini kan keempat kan 1 2 3 4. Jadi si neural network dia menggolongkan yang berwarna biru ini sebagai merah seperti itu ya jelas lah. Ini kan kelompoknya memang di merah ya. Jadi dia tidak bisa membedakan yang ini biru. Ya, bisa dimaklumi lah seperti itu. Nah ini sudah saya lakukan. Kok gini? Nah ini sudah saya lakukan sebelumnya. Ini saya simpan aja deh supaya nanti kalau misalnya nggak sampai ke optimal. Ini kalau di R bisa dilakukannya. Sebenarnya ada fungsinya di R. Bisa, maksudnya bukan fungsi bawaan. Maksudnya kita bisa membuat hal yang sama di R secara manual. Cuma kadang-kadang bisa kejebak nggak bisa ketemu solusinya begitu. Jadi bobotnya itu nggak. Saya sudah coba-coba kemarin untuk yang kasus longsor itu nggak selesai-selesai gitu. Jadi nggak bisa mencapai error yang paling minimum ya. Dia nggak ketemu. Ya karena memang kurang canggih mungkin ya anunya, optimizernya. Kan namanya juga manual ya, jadi agak kurang canggih. Pakai gradient descent kalau nggak salah itu. Jadi nggak ketemu, jadi nggak saya kasih lah, karena percuma juga dikasih. Jadi kita di Excel nanti R-nya melanjutkan hasil dari Excel seperti itu. Nah, awalnya belum jadi kayak gini. Awalnya kita menginisiasinya dengan menggunakan angka acak seperti itu ya, menggunakan run kalau di Excel ya. Jadi menggunakan angka acak. Nah, semuanya masih satu, prediktifnya masih satu semua, nggak sama. Seperti itu. Masih belum, kita jangan pakai run, kita pastekan sebagai angka yang sudah fix ya. Jadi ini random, masih satu semua. Lalu kita gunakan solver ya, kita gunakan solver. Waduh, solvernya ketutup ini. Di data itu ada solver. Tadi tak gedein lagi. Kan tak gedein. Nah, kita menggunakan solver. Objektif yang mau diminimumkan yang mana? Ini yang mau kita minimumkan. Lalu yang mau kita rubah yang mana? Yang mau kita rubah adalah bobot dan biasnya. Kita ubah-ubah agar errornya atau loss function-nya menjadi minimum ya, menjadi minimum seperti itu. Ini jangan dicentang ya, karena kadang-kadang solusinya itu bobotnya ada yang negatif. Kalau misalnya positif semua, nggak bisa minimum nanti. Negatif nggak apa-apa. Lalu kita solve, dapat dilihat dari 2,5 turun dia. Dari 2,5 turun menjadi 1. Kita oke aja. Nah, sudah deh yang tadinya 1,1,1,1,1 jadi bukan 1,1,1 lagi. Jadi 1,0 dia errornya jadi 1 ya. 1,0 cocok ya. 1,0,0,0, 1,1, 0. Nah, ini yang nggak cocok ya. 0,1, 1,1, 0,0 lainnya cocok. Cuma yang 4 aja yang nggak cocok. Yang data keempat. Kenapa data keempat tidak cocok ya? Kenapa data keempat kok tidak cocok? Harusnya kan dia aktual kelasnya 0. Kenapa dia masuk ke 1? Tadi sudah saya jelaskan ya. Data keempat itu letaknya di sini loh. Jadi sebenarnya data keempat ini letaknya dalam kelompok bunga berwarna merah. Walaupun dia actual kelasnya berwarna biru, secara tren sebenarnya dia berada pada wilayah berwarna merah. Nah, kalau misalnya ingin diprediksi tapi takutnya bisa overfitting ya, itu kita bisa tambahkan tambahkan nodenya. Semakin banyak node yang kita pakai, semakin fleksibel dalam membuat pola pemisahnya seperti itu. Jadi akan semakin fleksibel. Sederhananya seperti itu. Jadi akan semakin banyak pemotongnya begitu yang bisa membuat modelnya menjadi semakin fleksibel seperti itu, semakin banyak nodenya. Kalau ini karena cuma 2 ya terbatas begitu. Jadi 4 tergolong ke dalam kelompok yang merah. Ini ada pertanyaan, saya jawab saja. Dari Bu Suci. Bu Suci ini dulu penguji saya. Baik Bu Suci, kenapa kok menggunakan aktivasi sigmoid? Dari yang saya baca, karena kalau untuk kasus klasifikasi biner, karena dia 0 sampai 1, memang lebih baik kalau menggunakan sigmoid seperti itu Bu. Sebenarnya mungkin ada alasan teoritis lain ya, tapi yang singkat mungkin seperti itu, karena memang
karena tergantung dari output-nya yang mau kita dapatkan seperti apa. Tapi sebenarnya kalau di bagian hidden layer, walaupun kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, tapi nanti kalau misalnya multi-class di output-nya, itu kita bisa berbeda antara hidden layer dengan output layer-nya, fungsi aktivasinya bisa berbeda. Misalnya untuk yang kasus multi-class, bisa jadi di hidden layer-nya menggunakan sigmoid, lalu di output layer-nya kita menggunakan softmax misalnya, seperti itu. Karena memang kebutuhannya kita menerjemahkan dari yang 01 ke banyak kelas begitu, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya seperti itu. Nah, ini tentu harus melihat dasar teorinya juga sih sebenarnya. Nah, itu cukup cukup banyak. Nah, bagaimana cara menghitung sebentar. Oke. Mantap analoginya di Excel, Pak. Baru kebayang sejauh ini pakai aja boleh share file Excel. Boleh, nanti bisa dibagi, Pak. Kemudian bagaimana cara menghitung atau menentukan bias untuk H1 dan H2? Ya, biasnya itu sekali lagi sama dengan W-nya ya. W dan B, weight dan bias, itu dua-duanya awalnya ditentukan dengan angka random, seperti itu. Baru nanti diutak-atik pada backprop. Nah, ini karena kita pakai solver di sini, di Excel, proses backpropagation-nya nggak kelihatan seperti itu. Karena memang tujuan dari, kemudian kalau kita buka lagi ya di solver ya, kalau yang umum kan kalau untuk menyelesaikan backprop di neural network itu menggunakan gradient descent atau stochastic gradient descent atau yang lain ya. Nah, kalau pakai solver ini enggak, kita pakainya namanya NRG. Ya betul Pak Bayu Andrianto. Jadi optimizernya kita pakai solver Excel. Namanya NRG nonlinear ini, NRG. Jadi sebenarnya kan kita bisa menggunakan fungsi optimasi apa saja ya. Sebenarnya nggak harus menggunakan SGD atau ADAM ya. Bisa menggunakan yang lainnya. Intinya kan kita mau meminimumkan loss function-nya kan seperti itu. Kita ingin meminimumkan loss function-nya. Jadi kalau di start saya tunjukkan, nah kalau di Excel itu menggunakan GRG nonlinear, bukan SGD, bukan gradient descent juga, seperti itu. Nanti untuk bagaimana algoritma dari GRG nonlinear mungkin bisa dibaca ke dokumentasi dari solvernya. Solver dulu ini sebenarnya bukan add-in internalnya Excel ya, tapi diakuisisi oleh Excel untuk dimasukkan. Nah, solver ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus optimasi memang, kasus-kasus optimasi. Baik untuk memaksimumkan, meminimumkan, atau pada nilai tertentu seperti itu. Sebenarnya ada yang lain ya, ada simplex LP dan ada evolutionary, tapi kita pakai yang GRG nonlinear saja, seperti itu. Demikian, jadi sesederhana itu. Ini hampir sama ya, antara yang sudah ya, seperti itu, hampir sama saja. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Nggak sederhana-sederhana amat sih, yang nggak sederhana backprop-nya sebenarnya. Tapi kalau yang di perhitungan bobot, kemudian fungsi aktivasi, kemudian bias itu cukup sederhana sebenarnya. Cuma nanti bagaimana kita mengupdate W, B, nah itu yang sebenarnya disitulah jantungnya ya, jantungnya di situ. Jadi kalau misalnya nanti optimizer-nya tidak bekerja dengan baik, wah nggak ketemu-ketemu ini nggak bisa minimum ini errornya seperti itu. Atau kita salah menggunakan loss function. Bisa jadi loh salah menggunakan loss function. Jadi kalau untuk kebetulan saya pimpinan dari grup riset saya itu adalah keahliannya bidang ilmu komputer. Jadi mahasiswa yang bimbingannya biasanya mainannya ya ini bagaimana fungsi aktivasinya, kemudian bagaimana loss function-nya, dilihat mana yang baik, kemudian bagaimana optimizernya. 3 itu ya. Jadi fungsi aktivasi, kemudian loss function, lalu optimizernya. Itu akan menentukan. Sebenarnya ada hiperparameter yang lain ya. Kalau di neural network ada istilahnya hiperparameter. Hiperparameter itu adalah parameter yang ditetapkan oleh kita sendiri seperti itu, yang perlu kita optimasi, hiperparameter. Jadi parameter yang memang tidak ada patokan pastinya seperti itu, yang perlu kita tetapkan. Oh, tadi kasusnya gimana Pak yang nggak ketemu minimumnya karena Pak? Oh, bukan karena pakai Excel, karena pakai R. Nggak ketemu minimumnya karena pakai R. Kalau pakai Excel sih harus bisa sampai ketemu minimumnya sih, dicoba-coba gitu jadi juga. Bahkan data yang yang tadi untuk longsor itu bisa ketemu minimumnya sebenarnya, bisa ketemu minimumnya seperti itu, bisa ketemu minimumnya. AHP ya, ini untuk analitik AHP maksudnya ya. Saya kurang familiar dengan AHP ya, Bu ya. Saya kurang familiar dengan AHP.
sepertinya ini bobot yang kalau AHP itu kan mirip-mirip kayak yang multi kriteria decision itu ya, multi kriteria decision. Setahu saya multi kriteria decision itu penentuan bobotnya kan misalnya raster apa tambah berapa begitu kan, itu kan kita yang tetap tentukan ya, mau dibobot berapa gitu kan. Nah ini bobotnya bukan seperti itu, bukan kita yang menetapkan, tetapi bobotnya ini nanti akan diubah-ubah menggunakan optimizer. Nah, kalau di AHP kayaknya proses apa namanya, meminimumkan error nggak ada kalau di AHP. Jadi agak sedikit beda ya konsepnya ya. Sama-sama namanya bobot, tapi beda-beda gitu. Ya bobot juga sih, tapi beda ya konsepnya. Itu betul, di AHP tidak ada optimasi bobot, betul. Kalau di neural network ada seperti itu. Jadi kita menggunakan optimizer, di AHP nggak pakai optimizer. Betul, betul sekali. Nah, itu yang sederhana. Jadi ternyata Excel bisa dengan kasus yang sederhana. Kita coba kasus yang tadi, kasus yang memprediksi kejadian longsor. Saya bagi dua, data train dan data tes ya. Data train tadi sudah saya jelaskan, saya ambil dari yang kuning-kuning tadi, lalu ada data tes. Kalau yang train ini harusnya 100 ya, tapi saya salah ambil kemarin. Yang satunya, yang kelas satunya cuma 49 ini. Cuma 49, salah ngopi paste saya. Baru sadar setelah selesai. Ini cuma 49. Jadi totalnya 99 ya, nggak apa-apa ya. Bukan 100. Nah, lalu ini input 1 sampai input 5-nya. Lalu H1, H2-nya sama kayak yang tadi. Lalu ini aktual kelasnya, ini saya kelompokkan aja. Saya kelompokkan menjadi 2 kelompok, begitu 1 dan 0 ya, sesuai dengan memang kelas aslinya ya, aktual kelasnya. Nah, ini hidden 1, hidden 2-nya, lalu ini estimated score-nya, lalu ini predicted probability-nya, ini square error-nya. Nah, karena inputnya banyak, jadi bobot dan biasnya tambah banyak ya. Hanya untuk yang I ke H-nya ya, input ke H-nya saja. Kalau H ke O-nya tetap seperti itu. Nah, ini kembali lagi, ini sudah saya lakukan sebelumnya. Ini saya sudah simpan ini. Kalau misalnya nggak sampai, ini harus kemarin itu sempat saya nggak bisa minimum, sempat memang. Kalau yang ini sempat kasus nggak sampai minimum, tapi saya coba-coba ulang begitu ya. Karena si solver ini sangat sensitif terhadap angka yang pertama kita inisialisasi ya. Jadi dia sangat sensitif dengan itu seperti itu. Sama saya lupa mencentang yang yang negatif. Jadi mengizinkan angka negatif itu loh. Tadinya nggak saya centang sih, nggak mengizinkan. Jadinya nggak ketemu solusi yang minimum ya, paling minimum seperti itu. Ini kembali lagi kita menggunakan RAM. Nah, ini sum square error-nya gede banget ini. Sekali lagi memang backprop-nya nggak kelihatan ya, nggak seperti kayak kalau pakai Keras atau TensorFlow itu bisa kelihatan ya, namanya pakai Excel. Tapi ini sangat bagus kalau kita mau mengajarkan ke orang lain yang kira-kira masih belum terlalu memahami neural network seperti itu. Ini sangat membuka mata gitu. Oh, ternyata begini toh gitu. Jadi mudah gitu dipahami menggunakan Excel. Nah, ini masih dapat dilihat, ini aktual kelasnya 10, lalu ini predicted kelasnya, ini masih satu semua ya, masih satu semua. Karena kita tadi mengupdate bobot dan biasnya, jadi masih satu semua. Ini sederhana saja ya, jadi kalau predicted probability-nya lebih dari 0,51, kalau lainnya itu ya kurang dari itu maksudnya, ya 0 ya, seperti itu. Jadi ini error-nya juga masih besar, masih 33. Nah, kita selesaikan saja ya, menggunakan solver. Set objektifnya di sini. Lalu yang mau kita minimumkan adalah yang ini. Jangan lupa kemarin itu saya centang begini. Artinya adalah tidak mengizinkan nilai negatif ya. Jadi dia ingin membuat semua nilainya ini menjadi positif begitu. Nggak ketemu solusinya. Jadi saya biarkan aja nilai negatif nggak apa-apa. Saya tidak centang. Lalu saya solve. Oke, ini ada masalah 6. Ini kayak gini-gini nih. Nah, ada kayak gini-gini nih. Kita ulang lagi aja.
Ulangi lagi. Bentar. Ini masih run ya? Oh enggak, udah enggak. Makanya saya sudah siapkan yang sudah saya run kemarin, saya simpan supaya kalau nggak ketemu, ya ini kendalanya pakai optimizer yang kayak gini-gini ya. Cancel, ulang lagi. Tuh, saya ulang lagi nih, saya ganti. Dia harus coba-coba begitu. Sudah 8. Oke, sudah selesai. Baru ketemu. Oke, ini lebih rendah dari yang kemarin saya temukan malah. Keep solver solution. Oke, ya. Saya kemarin 9 aja. Ini sudah, ini 8 ya, lebih rendah lagi nih. Saya save deh. Lebih rendah lagi ternyata. Takutnya terjebak di lokal minimum ya, makanya kadang-kadang terjebak atau ada kesalahan begitu. Jadi memang harus diulang-ulang gitu. Ya namanya juga pakai Excel ya. Dan optimizernya ya pakai itu, pakai solver begitu. Kalau di Keras kan udah canggih lah pakai Adam dan kawan-kawan ya, canggih banget itu. Jadi bisa langsung ketemu global minimumnya seperti itu. Nah, dapat dilihat yang tadinya sudah satu-satu semua, sekarang sudah berubah. Jadi yang atas ini 1, yang bawah sudah 0. Tapi ada yang salah prediksi ya, ada yang false negatif, dan ada yang false positif seperti itu. Ini ada beberapa yang false positif, ada beberapa yang false negatif seperti itu. Ini saya simpan lagi aja, yang saya nggak tahu jumlah bobotnya sama nggak dengan bobot ini, apakah hasil prediksinya berubah. Saya gunakan yang saya hitung kemarin saja. Ntar ini saya simpan dulu, kayaknya yang 8 ini lumayan rendah. Ctrl C. Lalu saya gunakan bobot yang kemarin saya masukkan. Ini bobot yang kemarin, ya akhirnya errornya jadi 9 ya, sesuai dengan yang kemarin. Nah, ini akan berubah lagi ininya, hasil prediksinya. Nah, setelah saya hitung, true positifnya ada 44, false positifnya ada 4, true negatifnya ada 46, false negatifnya ada 5. Akurasinya 90,90. Lumayan ya, lumayan. Not bad lah, seperti itu. Untuk ukuran Excel begitu 90, lumayan. Oke. Lalu, kita coba dengan data tes dari data yang tadi, lalu kita masukkan ke data tes. Ini ada pertanyaan sebenarnya. Kalau penaltinya enggak, kita yang menentukan penaltinya. Itu sebenarnya dari Pak Mustafa Kanbolat sendiri ya yang naruh penaltinya itu. Yang dirubah-rubah lambdanya sebenarnya. Itu mirip learning rate mungkin, saya nggak tahu, tapi kalau saya lihat rumusnya beda ya. Kayak learning rate-nya mau pakai berapa, tapi kayaknya bukan deh, bukan learning rate deh. Agak beda itu konsepnya. Saya nggak ngerti juga ya ditaruh sama yang buat apa namanya awalnya ini, yang buat ininya Pak Mustafa Kanbalatnya itu. Memang nggak dirubah-rubah sih, kita yang tetapkan dari awal. Bukan penaltinya yang dirubah, tapi lambdanya. Nah, lalu kita masukkan data yang ada ke data tes ya. Data yang tadi kan sudah dibagi 2, ini yang kuning yang train, lalu masukkan ke data tes. Data tes, lalu kita masukkan, lalu kita sama lakukan optimasi. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada penentuan lagi error dan lain sebagainya ya, karena kan saya cuma mau ngetes saja ya. Saya masukkan bobotnya, yang errornya tadi cuma, yang loss fungsinya cuma 9 tadi, yang errornya ya 9 tadi. Nah, ini akurasinya turun, memang turun sedikit, jadi 80%. 82%, seperti itu. Ya nggak apa-apa, juga masih bagus sih menurut saya, not bad lah. Nah, karena sudah oke, kita akan gunakan bobot ini ke R ya. Kita akan gunakan prediksinya tadi, citranya tadi kita akan prediksi menggunakan R, seperti itu. Kita akan prediksi menggunakan R.
Seperti itu. Betul 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 Pak Ahmad Bahaudin, betul sekali. Penaltinya memang tujuannya untuk itu, menghindari, lokal optimal atau kalau dalam hal ini adalah lokal minimal ya, dalam hal ini, seperti itu. Memang tujuannya saya dari yang membuat memang seperti itu, tujuannya memang diberitahukan untuk itu, menghindari trap di dalam lokal minimal. Tapi rumusnya itu yang agak, saya cari-cari yang digunakan sama Pak Mustafa Balat ini kok gimana begitu, masih belum jelas gitu rumusnya. Nanti mungkin bisa dilihat kalau Bapak dan Ibu ingin mengutak-ngatik di situ ya bisa ya, monggo dilihat saja. Jadi saya akan buat bobotnya itu saya gunakan bobot dari Excel, itu saya gunakan. Jadi saya masukkan dari W1 sampai W12, lalu dari biasnya bias 1 sampai bias 3 ya. Nah, seperti itu. Jadi saya panggil lagi, ini direktori kerjanya saya ganti dulu. Saya ganti ke tempat di mana saya meletakkan data saya, SD SWT 5, data, oke. Nah, di yang data SD SWT 5 ini ada dat sama ada train ya. Dat ini yang tadi yang merge sudah saya rubah jadi tabel. Jadi yang tadinya merge Steve itu ukurannya cuma 100 MB jadinya 300 MB-an, nggak apa-apa. Lalu kita masukkan dulu bobotnya. Bobot dan biasnya, ini saya clear-kan dulu. Lalu saya read datnya. Datnya saya read karena besar jadi waduh, mohon maaf. Sambil menunggu saya ke belakang sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, lumayan lama. Karena cukup besar ya, 5 juta row. Tadinya mau saya buka di Excel, tapi Excel kayaknya udah 5 juta row nggak bisa ya. Nah, kalau sudah, saya mulai menghitung untuk nilai H1 dan H2. Saya hitung H1 dan H2. Lalu saya binding menggunakan kolom binding, cbin. Ini saya tutup aja, nggak dipakai. Lalu saya hitung yang outputnya ya. Outputnya saya hitung hingga mendapatkan final output untuk seluruh datanya, 5 juta row itu. Seperti itu. Prediksinya. Lalu saya ganti, jadi kalau kita head final output, ini outputnya bukan 01 ya, tapi yang probability-nya yang 0 sampai 1 itu. Bukan probability sih, confidence index ya. Mirip kayak probability memang final output. Karena dia bukan tidak terkait dengan distribusi apapun gitu. Nah, ini masih belum ada namanya, saya kasih nama. Nah, lalu saya mau buat final output itu menjadi raster ya, menjadi raster dengan cara menggunakan fungsi raster from XYZ DR dari package raster. Tapi itu masih belum ada CRS-nya. Nanti kita perlu assign lagi CRS-nya. Jadi kita menggunakan library raster, lalu kita mengubah R menjadi raster. Sudah selesai. Kita plot R. Ya, ini hasil prediksinya ya. Ini dapat dilihat dari 0 sampai 1 ya. Seperti itu. Nanti kita buka di QGIS saja.
Selanjutnya kita kasih, belum ada CRS-nya itu, masih tanpa CRS. Kita kasih CRS. Kenapa kok 2307 ya? Tadi saya sudah tahu ya, CRS aslinya memang 2307. Karena saya sudah tahu, makanya saya kasih. Lalu saya write R-nya. Saya kasih nama landslide TIFF. Di working directory saya belum ada, landslide TIFF-nya belum ada. Saya tulis. Oke. Sudah. Nah, ini tapi formatnya bukan TIFF ya. Saya buatnya jadi raster GRD. Sama aja bisa dibuka sama ini kok, sama QGIS kok. Karena kemarin waktu saya simpan pakai TIFF dia nggak mau, error begitu. Jadi saya pakai yang lain formatnya. Oke, sudah selesai. Ini kita buka sekarang landslide GRD-nya ini kita buka di QGIS seperti itu. Ini tabel atributnya yang tadi. Layer, add raster layer. Di data yang landslide GRD. Add. Nah, ini saya ganti menjadi shadow color, kemudian dari menjadi temnya yang ini. Sebentar, ini masih belum. Classify dulu, baru di-apply. Oke, biar kelihatan jelas, kita kasih transparansi sedikit. Apply. Oke. Yang lain saya matikan dulu ya. Kita matikan yang merge. Nah, dapat dilihat ini adalah confidence index dari kejadian longsor seperti itu. Kalau yang di tepi pantai harusnya 0 ya. Kita cocokin aja. Nanti kita lihatnya di bagian kanan ini. Jadi contohnya yang di tepi pantai ini 0,03 kecil sekali ya. Jadi kalau yang putih-putih ini kemungkinan kecil ya terjadi. Kemungkinan kecil terjadi longsor. Yang besar adalah yang ini. Ini sebenarnya berbukit-bukit ya. Jadi yang nilai slope-nya tinggi sebenarnya ini. Seperti itu. Ini yang di bagian bukit yang memang kemiringannya cukup terjal begitu. Seperti itu. Jadi ini hasil prediksinya. Kita bisa memprediksikan. Jadi ini tinggal dilihat saja berapa, kalau yang putih ini 0,1, ini malah 0,9 seperti itu. Ya, sebenarnya hampir sudah selesai sih apa yang kita lakukan, sudah selesai sebenarnya. Jadi ini adalah output hasil akhirnya. Citra raster yang merupakan confidence index dari kejadian longsor seperti itu berdasarkan data ini, data kejadian ada atau tidaknya longsor ya menggunakan neural network. Jadi kita menggabungkan antara Excel dan R. Aduh, nggak mau. Nah, seperti itu. Aduh, merge-nya jadi di atas. Nah, seperti itu. Kira-kira demikian sih. Kalau di Excel apakah ada koreksi untuk imbalance? Kalau di R saya bisa kalau pakai Smote itu kan sebenarnya bisa bikin sendiri sebenarnya. Saya pernah bikin Smote di Excel seperti itu. Synthetic minority oversampling teknik ya, Smote. Itu kan sederhana saja sebenarnya, menggunakan bilangan acak atau random uniform ya, yang uniform. Itu bisa sih kita replikasi itu untuk mengatasi masalah imbalance di Excel. Bisa saja, tidak sulit untuk membuat Smote di Excel. Seperti itu kita bisa replikasi itu kalau Smote ya. Nggak tahu kalau yang metode untuk mengatasi imbalance yang lain ya. Kalau Smote bisa di Excel seperti itu. Nah, kita mendapatkan hasil. Nah, ini bisa untuk yang lain juga ya, macam-macam ya. Kita bisa memprediksi yang lain. Jadi ini modelnya, spasial modelnya adalah spasial yang raster ya. Jadi raster model sebenarnya, pakai data raster seperti itu. Dari prediktornya adalah tadi ada slope, kemudian ada NDVI. Jadi kalau longsor kan biasanya terkait dengan memang dari kemiringan lerengnya, kemudian NDVI itu terkait dengan vegetasinya, kemudian kelas lahannya, dan lain sebagainya.
Ada 5 tadi prediktornya. Lalu responnya adalah ada atau tidaknya kejadian longsor seperti itu. Kira-kira demikian, sangat ya lumayan juga ya, sudah 1,5 jam seperti itu. Ada yang ingin mungkin didiskusikan, ditanyakan, monggo silahkan seperti itu. Untuk untuk data dan lain sebagainya, kalau ingin mendapatkan, karena kan tidak ada grup ya, bisa mengikuti grup Sains Data Spasial. Nanti saya akan memposting di sana data dan rekamannya, linknya akan saya taruh di sana. Tapi kalau ada yang ingin mengkontak saya pribadi, nggak apa-apa, nanti saya berikan juga. Tapi kalau yang ingin menunggu di grup, nggak apa-apa, nanti bergabung di Sains Data Spasial, nanti akan saya berikan. Anggota ini masih belum terlalu aktif ya grupnya, karena saya masih agak sibuk kadang-kadang, jadi ya masih pemateri tunggal lah. Kalau ada teman-teman yang memang tertarik untuk membantu mengembangkan grup, sebenarnya bisa dimasukkan. Betul Pak Adi Pandang, jenis tanah, betul. Jadi bisa jadi berbeda, karena memang data saya kurang lengkap ya. Menarik ini kalau misalnya kita memasukkan jenis tanah, betul Pak, betul sekali. Cuma nggak ada datanya, sama variabel curah hujan ya. Ya ini sebagai contoh saja sebenarnya, contoh untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa menghitung neural network secara sederhana ya, from scratch itu di Excel, lalu kita lanjutkan untuk pembuatan model spasialnya. Maksudnya bagaimana kita mengambil bobot dari hasil di Excel, kita masukkan ke R seperti itu. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan. Kalau metode yang sama diaplikasikan untuk prediksi soil moisture, nah tergantung nanti kalau Y-nya pasti continue ya, berarti kan persen kelembapan ya biasanya kalau untuk soil moisture ya. Persen kelembapan, kemudian nanti X-nya apa? Prediktornya apa Pak Teguh? Apakah pakai citra satelit atau pakai citra yang lain, citra multispektral atau yang lain ya? Itu menarik juga. Nah, citra satelit bisa ya. Bisa saja sebenarnya. Kan memang ada indeksnya kalau nggak salah ya untuk kelembapan tanah ya. Pakai citra satelit itu ada indeksnya kalau nggak salah. Bisa saja Pak. Nah, ini kan masih sederhana ya, masih untuk klasifikasi biner. Sebenarnya saya sudah mengembangkan boleh Pak Teguh, nanti di SDS saja Pak, di kelas SDS, di kelas kita mungkin nanti kita jadikan itu sebagai ini, apa namanya, karena nanti di kelas, jadi saya sebenarnya sedang jalan kelas sains data spasial. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan teknik-teknik sains data spasial untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seperti itu. Nah, itu macam-macam sih datanya, bisa dari citra satelit, dari drone dan lain sebagainya. Oh ya, kemudian saya mengembangkan yang dari permasalahan yang awalnya adalah kelas biner ya, klasifikasi biner, saya kembangkan lagi menjadi multi-kelas, tadi sudah saya sebutkan juga. Jadi klasifikasi multi-kelas menggunakan softmax, nanti errornya pakai yang kategorial cross entropy, lalu prediksi. Nah, prediksinya itu ada 2, prediksi yang outputnya tunggal, jadi yang Y-nya cuma 1, dan yang Y-nya lebih dari 1, seperti itu. Yang Y-nya lebih dari 1. Jadi Y-nya ada 3 kalau nggak salah, Y1, Y2, Y3. Jadi berbarengan. Seperti itu. Itu juga bisa. Jadi saya buat semua. Jadi ada 4 kalau nggak salah variasi. Semuanya di Excel dan bisa semua. Ternyata saya juga kaget juga loh. Bisa juga ya gitu. Ternyata konsep yang kita kita dengar categorical cross entropy lah, kemudian softmax lah, itu ternyata konsepnya cukup sederhana begitu. Kalau kita terapkan di Excel bisa sebenarnya. Memang yang agak ribet itu sebenarnya di backprop-nya ya. Backprop-nya yang paling ribet itu di optimizer-nya sebenarnya. Bagaimana kita bisa meminimumkan dari loss function-nya. Sebenarnya itu yang paling krusial juga. Itu yang harus dikuasai. Nah, matematikanya mulai rumit di situ. Di backprop itu sebenarnya. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah misal penentuan kelas slope ini dapat menggunakan tidak harus mengikut kelas slope orang? Sebenarnya keahlian saya bukan ini ya, bukan terkait dengan ilmu kebumian seperti ini ya. Saya lebih ke sains datanya. Mungkin ada yang lain yang ahli yang bisa menjelaskan seperti itu ya. Logikanya intinya ANN ini kan digunakan untuk memprediksi Y menggunakan X tapi non par ya, non parametrik. Jadi
kalau menurut saya ini, dan saya juga sudah mencari-cari literaturnya, kita dapat memandang bahwa neural network sebagai cara non parametrik ya, beda dengan pemodelan yang parametrik di statistik seperti itu. Karena memang penentuan bobotnya itu dengan cara yang optimasi ya, iteratif ya. Cara yang iteratif itu kan dicoba-coba gitu kan, dengan tentu coba-cobanya menggunakan optimizer, bukan coba-coba sembarangan seperti itu. Apakah hasil output-nya bisa dibuat biner menjadi longsor dan tidak longsor? Bisa. Threshold-nya biasanya 0,5. Tadi kan saya buat 0,5. Nah, ini soalnya ada yang kemarin ada yang minta saya mau threshold-nya itu nggak 0,1, saya maunya kayak ada confidence level-nya ya. Memang output-nya jadi confidence level antara 0 sampai 1 kan tadi kita pakai sigmoid ya, yang kisarannya dari 0 sampai 1 begitu. Tapi kalau mau ditranslasikan, diterjemahkan lagi menjadi 0 sampai 1 bisa. Iya Pak, pakai NN. Ini kalau pakai package NN, tapi kan judulnya sekarang kan bukan pakai package, judulnya kan from scratch gitu. Makanya memang kita tujuannya bagi yang belum kenal dengan NN supaya bisa lebih kenal gitu dengan NN. Oh, ternyata seperti ini. Kalau pakai package kan tinggal ya bahasa kasarnya kalau kita copy paste kode kan selesai gitu ya. Tapi kalau kayak begini kan step by step-nya kelihatan, oh ternyata update bobotnya seperti ini, oh penentuannya seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi step by step-nya itu jelas gitu. Oh fungsi aktivasi itu letaknya di sini. Oh ternyata fungsinya loss function itu kayak gini. Kalau loss function-nya salah, kayak begitu. Jadi nanti akan saya berikan file ini. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Coba aja ganti loss function-nya, ganti fungsi aktivasinya. Lihat di internet, oh pakai Tanha itu gimana ya? Masukkan aja, gimana efeknya. Enaknya kalau pakai Excel kan kita bisa utak-atik sendiri ya. Kalau manual tadi kan kita bisa utak-atik sendiri. Atau fungsi lambdanya tadi yang penaltinya kita ganti ya, monggo saja silakan. Itu kita bisa utak-atik seperti itu. Terima kasih Pak Adi Pandang. Pak Adi Pandang ini memang ahlinya di bidang ini seperti itu. Terima kasih sekali atas informasinya seperti itu. Weight dan bias dari hasil perhitungan. Oh, untuk weight dan bias awalnya random number, lalu diubah-ubah menggunakan solver. Jadi optimizer-nya itu menggunakan solver, seperti itu. Optimizer-nya menggunakan solver. Jadi memang awalnya dimasukkan manual, tapi untuk mengubah-ubahnya nggak pakai perhitungan manual ya, kita pakai solver. Di mana solver nanti meminimumkan loss function-nya, seperti itu. Begitu Pak Muhammad Iqbal Habibi. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Peserta hari ini cukup lumayan banyak ya, tadi sudah sampai 67 orang, mungkin tadi kayaknya sempat 70-an seperti itu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Ini banyak sekali yang kolega saya juga, teman-teman yang ikut, Bapak dan Ibu yang ikut peserta dari SDS, dan juga ini teman-teman dari SDS juga banyak yang ikut, karena saya juga sharing di SDS ya, grup SDS. Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan SDS, monggo, nanti kita akan setiap bulan kita akan rutin mengadakan acara-acara semacam ini kalau ingin menambah atau memperluas pengetahuan terkait sains data spasial, kita bisa belajar bareng ya. Tapi selama ini masih dari saya, kalau misalnya ada yang ingin nambah-nambahin jadi pemateri, wah saya senang sekali sebenarnya untuk sains data spasial weekend talk ini, seperti itu. Ya nanti akan saya bagikan untuk rekaman videonya, akan saya share, tapi nanti kalau mau bisa kontak saya pribadi atau nanti dibagikan tadi di atas ada grup Sains Data Spasial Indonesia. Seperti itu. Seperti ini. Baik Pak Ahmad Baudin, dapat pakai Excel, iya. Iya benar ini, luar biasa ini pakai Excel. Saya juga cukup terkesima ini ketika melihat, wah NN pakai Excel luar biasa ini. Ngeri juga ini. Tapi menarik ini, menarik. Kita bisa mengutak-atik ya, mengutak-atik dengan sampai dasarnya, seperti itu. Baik, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke akhir dari acara Weekend Talk kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya ada apa-apa bisa kontak saya. Nomor saya ini. Bisa dihubungi saja di situ. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin nggak mau bergabung di SDS nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ingin mendapatkan rekaman dan rekaman dan datanya, materinya, monggo saya akan sharing materinya seperti itu, rekaman Excel-nya, datanya, dan rekamannya seperti itu. Seperti itu. Iya Pak Muhammad Iksan.
Ayo dong Pak, ngisi SDS Weekend Talk Pak. Wah ini kan sudah anggota awal ini SDS. Belum Siapa tahu sepintar ada yang Pak. bisa. Siap-siap Pak. Baik. Ya, kalau mau mengikuti informasi terkait dengan webinar selanjutnya, nanti bisa gabung aja di Sains Data Spasial. Tadi sudah saya ketikkan linknya untuk bergabung di grupnya. Nanti informasi terkait webinar, selalu webinarnya asik-asik ya. Jadi kita memang pakai materi-materi yang ya kayak gini-gini nih, yang kadang-kadang memang wah asik juga ya kayak gini. Nah, bisa kita pakai nanti seperti itu. Monggo bergabung aja. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan akhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Saya akhiri ya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita, salam sehat selalu buat kita semua. Selamat sore Pak Marcel, terima kasih. Sama Pak. Terima kasih Pak Marcel. Terima kasih. Terima kasih Pak Marcel. Terima kasih Pak Sama-sama, Marcel. Pak. Sama-sama. Thanks Pak Marcel. Sama-sama Pak.